Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa lagi dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang saya buat setiap malam untuk menemani saudara sebelum saudara tidur. Sangat baik sekali agar kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan sebelum kita beristirahat sepanjang malam. Dan hari ini Jumat 17 Mei 2024, saya sudah kembali berada di Sydney. Tuhan memberkati perjalanan kami selama berholiday 3 minggu lamanya, bertemu dengan keluarga, menikmati kebaikan Tuhan, ciptaan Tuhan. Saudara, apapun yang kita nikmati, kita tahu itu semua dari Tuhan. Dan pada malam hari ini dalam renungan malam, kembali di bulan Mei ini saya masih mengingatkan kita semua untuk berajin dan mau memberitakan Injil. Dan salah satu cara dan mengapa kita memberitakan Injil, karena saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan terjadi pertukaran. Ini dalam doktrin kekristenan disebut the doctrine of substitution. Artinya ada penggantian di dalam keselamatan yang sudah kita terima. Ayatnya itu diambil dari 2 Korintus 5 ayat 21. Paulus menyatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini adalah ayat yang menggambarkan dua doktrin sekaligus, yaitu doktrin substitution atau substitusi dan doktrin justification, pembenaran di dalam Tuhan. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terjadi exchange atau pertukaran di dalam kita. Kita yang adalah orang berdosa dari keturunan Adam dan Hawa, kita dijadikan tidak berdosa. Kita yang mengenal dosa yang telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesuslah yang menerima dosa kita. Lalu sebagai kebalikannya kita justru menerima kebenaran yang seharusnya kita tidak layak menerimanya. Inilah yang Yesus lakukan dalam karyanya yang besar dan luar biasa di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia. Wow, saudara, makanya pada saat Yesus berada di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Sebelum dia berkata sudah selesai, dia berkata Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Bapa, Elohim, Elohim, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai manusia, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapanya karena dosa yang ia harus tanggung di dalam tubuhnya. Tetapi itu semua dia lakukan karena dia mengasihi kita. Dia menebus kita dari dosa sehingga kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapa tidak lagi menghakimi kita based dengan apa yang kita lakukan, tapi based on the work of Jesus di atas kayu salib, sehingga dosa kita tercover sepenuhnya oleh darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kebenaran ini seharusnya menjadi kabar baik yang sudah kita miliki, lalu memotivasi kita untuk men-sharekan atau membagikannya kepada orang lain, agar mereka juga menerima pertukaran ini. Pembenaran yang Tuhan berikan bagi kita tidak bisa kita peroleh karena melakukan perbuatan baik. Tidak bisa. Karena perbuatan baik kita menurut Yesaya pasal yang ke-64 seperti kain yang kotor, filthy rags. Saya sudah katakan dalam renungan-renungan sebelumnya, seperti pembalut wanita yang menjijikkan, hasil dari menstruasi yang harus dibuang dan ditaruh di tempat sampah. Itu perbuatan baik yang sebaik apapun yang bisa kita buat untuk menyenangkan Tuhan, kita tidak bisa mungkin menerima keselamatan dari Tuhan. Kiranya renungan ini mengingatkan kita semua dan juga memotivasi kita untuk memberitakan Injil. Betapa bersyukurnya kita memiliki Tuhan Yesus yang menjadi pengganti
Kita yang seharusnya disalib, kita yang seharusnya menanggung upah dosa, menanggung upah maut yang kita harus terima di dalam Yesus. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Dia menyelamatkan kita dan membenarkan kita. Haleluya. Biarlah renungan malam ini menguatkan, meneguhkan, membuat kita bersyukur dan memotivasi kita sekaligus untuk memberitakan Injil. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita semua, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak di sepanjang malam, dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.